Tapi setidaknya dengan kerajaan ini memberikan waktu ya selama 30 menit. Oke teman-teman, Ini kita udah mau 10 menit belum ya? PD-nya. Jadi boleh saat ini kita siapkan hati kita. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang menjelang sore ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepadamu. Karena Tuhan, pada hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama lewat via online. Kami mau bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, tidak terlepas daripada kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Sungguh Tuhan, Kau yang paling mengerti hati kami. Mungkin ada Tuhan di antara kami yang sedang lelah, sedang capek, apalagi dalam masa pandemik ini yang tidak kunjung selesai Tuhan. Tapi biarlah satu Tuhan yang kami mau pegang dan percaya, bahwa kami mau tetap bersyukur kepadamu. Sekalipun dalam kelemahan kami mau memilih untuk tetap bersyukur kepadamu. Karena segala sesuatu yang Kau rancangkan kepada kami bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan indah yang penuh harapan. Maka itu Tuhan kami ingin bawa untuk bersyukur selalu kepadamu. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Sungguh benar Tuhan, Kau adalah Tuhan kami yang terbaik. Meskipun mungkin Tuhan tidak ada yang mengerti kami, semuanya tidak sejalan dengan apa yang kami pikirkan dan kami harapkan, kami mau tetap memilih untuk bersyukur kepadamu. Kami mau tetap untuk berterima kasih kepadamu atas segala sesuatu yang boleh Kau berikan sampai detik ini. Kebaikan-kebaikan-Mu. Mungkin juga ada Tuhan berkat yang tidak terlihat dan tersembunyi itu yang telah Kau sediakan bagi kami. Maka itu kami ingin katakan kami bersyukur. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku, dalam
tak sejalan denganku, tetap hatiku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Oh, mari angkat syukurmu saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup kami, untuk kesehatan kami. Tuhan, Kau pelihara. Terima kasih Yesus. Oh, kami naikkan syukur kami kepadamu. Sungguh Tuhan, kami mau bersyukur atas setiap apapun yang boleh Kau berikan kepada kami. Meskipun saat-saat tidak menyenangkan ini Tuhan, kami mau tak bersyukur atas segala yang Kau berikan. Kau berikan kepada kami Tuhan, keluarga kami, teman-teman kami, segala pekerjaan kami juga Tuhan. Apapun yang boleh Kau berikan sampai detik ini, bahkan di saat kelemahan kami pun, di saat kami jatuh Tuhan, kami mau tak bersyukur karena Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau menunjukkan segala sesuatu yang mungkin kelihatannya mustahil, di luar pikiran kami, dan semuanya baik adanya Tuhan. Terima kasih. Sungguh Tuhan, tidak ada kata yang bisa kami ucapkan selain ucapan syukur pada saat ini. Dan kiranya dengan kerendahan hati kami mau masuk lebih lagi Tuhan, untuk memuji Engkau, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk bisa mengikuti setiap rangkaian persekutuan doa kami pada hari ini. Kiranya kami boleh siap untuk memuji Engkau, untuk lebih dalam lagi datang ke hadirat-Mu. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, shalom teman-teman. Shalom juga teman-teman yang di YouTube. Oke, ini
udah lumayan rame ya. Kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan bahwa kita mau mensyukuri apapun yang Tuhan berikan kepada kita, karena Dia mengasihi kita dan memelihara kita. Amin. Nah itu, mari aku undang teman-teman untuk mengucapkan puji-pujian ini, untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kita ulangi sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara dan memeliharaku selamanya. Ayo kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita katakan, kita mau mengecap dan lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya kita katakan, selamanya. Sekali lagi kita katakan, selamanya. Beri sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini kita mau masuk ke dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Setelah kita memuji namanya lebih tinggi, kita mensyukuri karena kita mengetahui bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Dia sungguh benar-benar ada untuk kita. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Kami merasakan sukacita. Kami merasakan betapa Kau benar-benar mengasihi kami Tuhan. Dan biarlah saat ini kami mau lebih lagi datang kepadamu, karena bagimu tidak ada sesuatu yang mustahil. Kami yakin Tuhan, kami akan dimenangkan oleh Engkau. Dan ketika Kau berfirman, maka semuanya jadi Tuhan. Sebab seperti firman-Mu sendiri, bagi Engkau tidak ada yang mustahil, segala sesuatunya mungkin. Dan mukjizat telah disediakan bagi kami
kami dipulihkan dan kami diangkat oleh Engkau. Karena itu Tuhan, mulai satu lagu ini kami mau katakan bahwa kami yakin ketika Kau berfirman dan semuanya jadi Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman Tuhan, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Tuhan, ini iman kami. Kami akan Tuhan diangkat dan dipulihkan oleh karena firman-Mu. Segala sesuatunya akan terjadi. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena Kau menjaga. Kami kuat karena Kau menopang. Ini hidup kami Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari kita angkat tangan kita dan percaya kata-Mu. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami mau percaya Tuhan. Sungguh Tuhan, bagi-Mu tidak ada sesuatu yang mustahil. Biarlah Tuhan saat ini kami mau katakan, kami mau imani Tuhan, bahwa hati kami percaya kepada-Mu. Benar-benar kami percaya bahwa segala sesuatunya akan terjadi seturut dengan kehendak-Mu, yaitu
itu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau katakan Tuhan bahwa benar-benar setiap hati kami benar-benar yakin dan percaya. Dan kami mau katakan dan imani saat ini, hatiku percaya, hati kami percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami ku percaya, ini hati kami Tuhan, ku percaya, selalu ku percaya. I will trust in you, Lord. I will trust in you, Lord. I will trust in you. My heart will trust in you, Lord. I will trust, Lord. I will trust in you, Lord. I will trust in you, Lord. I will trust. I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust. My heart will trust in you, Lord. I trust. I will trust in you. Sebab Kau Allah yang layak kami sembah. Sungguh Tuhan, hati kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami ingin lebih lagi Tuhan, untuk meninggikan Engkau, untuk memuliakan Engkau. Biar Kau lihat kerinduan hati kami yang benar-benar mau Tuhan menaikkan, sebab Kau adalah Raja kami. Kaulah benar-benar yang bertahta Tuhan. Kau sungguh benar-benar kami ingin sembah Tuhan. Dan kami ingin meninggikan Engkau, memuliakan Engkau saat ini. Dimuliakan, ditinggikan. Mari kita angkat tangan kita. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang
Dia, oh sembah Dia, Yesus sembah Kau, ku sembah Yesus, Kau yang layak terima segala sembah kami. Kaulah Raja kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kami bawa hati kami Tuhan, yang benar-benar rindu menyembah Kau saat ini Tuhan. Karena kami rindu hadirat-Mu Tuhan, untuk memenuhi setiap hati kami. Kau yang paling mengerti Tuhan, di saat tidak ada yang mengerti Tuhan. Hanya Kau Tuhan Allah kami yang hidup. Hanya Kau Tuhan Allah kami yang benar-benar kami sembah. Tiada yang lain Tuhan Allah seperti-Mu. Kami benar-benar Tuhan angkat sembah dalam hati kami. Karena Kau yang kami muliakan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan Yesus, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus panggil namanya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, menikmati kehadiran-Mu saat ini. Saat indah ini Tuhan, kami mau menyingkirkan sejenak apa yang menjadi hambatan kami, permasalahan kami, kesibukan kami, dan kami mau bawa di hadapan-Mu untuk bisa diam sejenak Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Sungguh Tuhan, di hadirat-Mu kami menemukan rasa tenang, nafas kehidupan, dan sumber kekuatan kami Tuhan. Kemanakah Tuhan kami akan lari selain daripada-Mu? Karena di hadirat-Mu Tuhan kami rasakan tenang. Ada kasih-Mu, ada sukacita-Mu Tuhan. Ada kebahagiaan yang tidak dapat dibayar dengan uang Tuhan.
Sungguh Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami boleh menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, di saat-saat indah ini, kami mau imani Tuhan bahwa Kau ada dalam kami. Kau ada saat ini tempat kami masing-masing. Melawat kami, bekerja atas diri kami Tuhan. Kuduslah nama-Mu Tuhan, karena Kau adalah awal dan akhir. Segala pujian hanya bagi Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai Tuhan firman yang boleh dibawakan oleh Cipat. Kami percaya Tuhan, bukan kami yang memilih Engkau, tapi Kau yang telah memilih kami untuk boleh datang, dan Kau juga memilih Cipat untuk bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui Cipat. Biarlah kami, umat-umat hamba-hamba-Mu ini mau duduk diam dan mendengarkan setiap firman-firman yang boleh dibawakan, sehingga firman yang masuk boleh bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat sesuai dengan apa yang Kau perintahkan kepada firman itu untuk dilaksanakan, dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebab kami yakin dan percaya, seperti lagu yang kami naikkan tadi Tuhan, saat Kau berfirman, kami yakin bahwa Kau mengubahkan kami. Biarlah kami mau benar-benar mendengarkan dan melaksanakannya semua dengan baik Tuhan. Sebab Kaulah Allah kami yang sungguh layak untuk disembah, dipuji, dimuliakan, ditinggikan. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Shalom teman-teman. Cepat. Shalom Ci. Hai, shalom semuanya ya. Puji Tuhan kita akan mulai sore hari ini. Suara Cici bisa terdengar? Bisa Ci, jelas. Oke, puji Tuhan ya. Sorry agak telat tadi, laptopnya ngambek dia. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita ambil dari Injil Lukas bab 24, ayat yang ke-13 sampai dengan 35. Tapi Cici nggak akan bacakan semuanya, kita baca sebagian-sebagian aja ya. Kita baca dulu dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19, 13 sampai 19 dulu ya. Baik. Yuk kita baca bersama-sama ya. Dalam tempat masing-masing dan laptopnya masing-masing, HP-nya masing-masing. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ada yang mau lanjutkan ayat berikutnya?
Kita berganti-gantian. Boleh. Ayat 14 lanjutkan, terus kita berganti-gantian ya. Aku ya. Ya, oke, siap. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya, next. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Next. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 17. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, 19. apakah itu? Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nanti kita sambung lagi ya. Kita bahas dulu dari ayat ini 13 sampai dengan 19. Jadi mau ajak teman-teman berdoa dulu sebentar ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Allah Roh Kudus. Kami memuji Engkau pada saat ini. Kami mohon Roh-Mu yang kudus Tuhan menguasai setiap hati dan pikiran kami. Kehomashi, kohoda anatum, tehepereshi kuuna anatum. Biarlah seluruh bumi dan surga menyembah-Mu karena Engkau Tuhan dan Allah kami. Ambil alih seluruh waktu kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hadir Roh Kudus di setiap ruang di mana kami berada, supaya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, Engkau sendiri yang mengajar kami, Engkau sendiri yang menegur kami, Engkau sendiri yang menerangkan kami. Karena Engkau Roh Kudus adalah guru dari atas guru kami yang memberikan kami hikmat. Terima kasih Bapa, dan seluruh hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Inilah hamba-Mu, pakai sekehendak yang Engkau kehendaki. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 13 dikatakan, tema kita adalah hari ini God's Words, artinya perkataan Tuhan ya, firman Tuhan, kata-kata Tuhan. Pada hari itu juga ada 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Emmaus artinya air yang hangat. Berarti ada sesuatu yang dingin nih, ya. Mereka pergi ke air yang hangat. Mereka pulang kampung, teman-teman. Kenapa? Bosan, kecewa, nggak ada harapan lagi di Yerusalem. Karena apa? Mereka punya suatu kenangan yang sangat buruk, di mana orang yang diharapkan, Yesus namanya, yang diperkirakan oleh mereka memberikan harapan, kok sepertinya mati konyol, nggak jelas. Terus sesudah sepertinya kok kalah begitu aja, tidak bisa membela diri. Apa yang mereka pikir berbeda dengan kenyataan. Jadi mereka kecewa. Jadi mereka lebih baik, sudahlah ya pulang kampung aja. Lalu seperti Petrus yang sudah meninggalkan jalannya, sudah ikut Yesus setengah jalan lebih, tapi kok ujungnya seperti ini. Pokoknya semuanya dalam keadaan yang lagi putus asa dan kehilangan arah dan tanpa harapan. Nggak enak ya jalan seperti itu. Situasi hidup kita di mana kita nggak punya goal yang kita mau capai dalam hidup, tidak ada visi, tidak ada harapan, tidak ada cita-cita, nggak enak. Seperti kita jalan, nggak punya rumah, nggak punya tujuan.
Lalu perjalanan itu nggak tahu jalannya kemana, gelap lagi. Jadi betul-betul hampa, tidak menyenangkan. Apakah teman-teman dalam situasi seperti ini? Kenapa begitu? Sebagai orang muda yang percaya kepada Kristus, tidak seperti itu. Di sini kita harus mengenal siapa Yesus di dalam hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh pribadi lepas pribadi mengenal Dia, yaitu Tuhan yang kita imani, yang kita percaya kepada Dia. Dialah pegangan kita, Dialah andalan kita. Seperti apa orang yang kita pegang ini, seperti apa Tuhan yang kita pegang ini, yang kita harapkan. Kita harus tahu. Sebab kalau tidak, kita ketika badai dalam hidup kita menggoyang kita bingung. Ya. Nah, ini terjadi pada murid-murid Yesus. Ternyata 3 tahun Yesus ngajar, hidup bersama dengan Yesus, kurang cukup mungkin ya bagi mereka. Ternyata mereka belum mengenal Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Emmaus serta kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Yerusalem adalah kita sendiri. Ya. Yerusalem adalah kota harapan, kota sukacita, kota di mana Tuhan hadir. Itu harapan Tuhan. Tapi kenyataannya Yerusalem, Tuhan ditolak di sana. Mereka tidak percaya Tuhan. Mereka tidak percaya Mesias. Dan Yerusalem hanya menjadi sebongkah puing-puing karena hancur. Dan hanya sebuah kota tempat ibadah. Tidak lebih dari itu. Ayat 14 dikatakan, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Nah, ini mulai terjadi persoalan. Titik yang pertama ya. Apa yang saudara percakapkan di dalam perjalanan hidupmu? Sekarang. Di kafe, di kampus, saat istirahat, di rumah, dalam medsos, apa yang saudara percakapkan di sana? Ini penting, karena apa yang kita percakapkan itu keluar dari pikiran kita, dari pikiran ke hati, terucap dari mulut. Murid-murid Yesus, sekalipun mereka dalam keadaan putus asa, sekalipun dalam keadaan kecewa, mereka dalam perjalanan menuju Emmaus terus bercakap-cakap. Apa yang mereka percakapkannya? Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Berarti mereka sedang mempercakapkan tentang Yesus. Mereka bernostalgia semua tentang pengalaman, sharing. Kamu masih ingat dulu waktu Yesus melakukan mukjizat? Kamu ada di mana? Iya, saya ingat. Lalu apa yang kamu dapat? Mereka bercakap-cakap tentang itu semua. Karena Yesus dipercakapkan di tepi jalan, Yesus hadir di sana. Ketika kita memperkatakan, tema kita adalah God's words. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka ada satu kuasa yang keluar dari percakapan kita. Tapi ketika kita mengeluarkan kata-kata sia-sia, maka seringkali dikatakan dalam satu perkataan, apa yang kamu tanam, kamu akan tuai. Tidak bisa tidak. Ketika kita mempercakapkan sesuatu, kita sedang menabur. Menabur benih. Benih apa yang kita tanam? Benih kekecewaan, benih kegagalan, benih sia-sia, atau benih firman Tuhan yang kita tabur. Ini penting teman-teman untuk kita sebagai anak muda yang sekarang ini lagi tren berbicaranya negatif, berbicaranya ikut-ikutan zaman ya, di mana zaman yang saat ini luar biasa iblis sedang bekerja untuk menghancurkan dunia ini. Baik di medsos maupun di mana-mana. Luar biasa dia update terus tuh. Si iblis tuh, kita kalau update sama dia, sampai ke TikTok pun dia update ya.
sampai luar biasa ya, sampai ada permainan apa yang pakai imajinasi. Jadi kalau orang-orang yang sedang dalam keadaan sepi, lalu di TikTok itu diajarkan, kamu mau ingin menjadi siapa? Harry Potter? Kalau mau jadi Harry Potter, begini, dikasih step. Luar biasa ya. Setan menghancurkan cara pikir. Dia tahu banyak orang muda kesepian, dia tahu banyak teenager yang kesepian, maka dia seperti itu. Mereka sedang mempercakapkan Yesus, Yesus hadir di situ, tapi mereka tidak menyadari Yesus hadir. Kenapa? Ini dia, poin yang kedua. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus. Apa yang menghalangi sehingga mereka tidak mengenali Yesus? Kesedihan. Karena mereka betul-betul dalam keadaan duka. Mereka lagi keadaan hampa. Mereka tidak punya pengharapan. Mereka lagi kecewa. Mereka hanya yang dipikir adalah memori yang jelek. Yang dirasa adalah kesedihan, kepedihan. Semua ini yang menjadi fokus dalam perjalanan mereka. Inilah yang menghalangi sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Inilah yang membuat mereka tidak merasakan kehadiran Yesus. Teman-teman, apa yang kita fokuskan dalam hidup? Ketika kita fokus pada Yesus, Yesus hadir. Kuasanya menjadi lebih besar. Tapi ketika kita fokus pada masalah, masalah menjadi besar. Ketika kita fokus pada kesedihan, kesedihan menguasai perasaan kita. Ketika kita fokus pada kekesalan, maka pikiran kita menjadi ribet, menjadi penuh dengan segala kepeningan dan kepusingan. Jadi pentingnya memperkatakan firman Tuhan. Jadi pentingnya kita membaca firman. Karena kalau kita nggak baca firman, kita nggak akan bisa memperkatakan firman itu. Tapi ketika kita baca firman, ini seperti pelita dalam hidup kita. Kita menyalakan pelita di tengah-tengah dunia yang gelap. Jadi kita bawa terang. Lalu ketika kita bingung, maka kita memperkatakan apa yang kita tahu, apa yang kita baca. Ketika kita takut, kita ingat. Ada tertulis. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Di mana itu? Oh iya, waktu itu saya baca di 1 Petrus bab 5 ayat 7. Kenapa kita pernah baca itu? Jadi kita mulai berjalan dengan firman itu. Inilah God's words. Ya. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Kita refleksikan di dalam masa menjelang Natal ini tinggal hitung jari. Tinggal 1, 2, 3 ya. Bukan minggu lagi. Jadi tinggal hitung jari. Di mana Yesus mau lahir secara baru di dalam hati kita. Apakah kita sudah menyediakan tempat untuk Dia? Kita mau bersihkan hati kita. Kita mau bertobat dari pikiran-pikiran yang mungkin menghalangi kita menyadari kehadiran Yesus. Entah itu kekesalan, entah itu kejengkelan, entah itu kekecewaan, mungkin lagi putus cinta, atau lagi jengkel dengan dosen, atau lagi pusing dengan tema skripsi yang belum didapat, macam-macam. Ini semua yang membuat kita tidak, yang menghalangi kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Ya, saya tidak tahu apa yang sedang menghalangi sesuatu itu di dalam hidup teman-teman. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus kepada teman-teman dan saya. Apa yang kita sedang percakapkan ya? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Menunjukkan dengan jelas bahwa situasi betul-betul lagi sumpek ya. Lalu seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, apakah kamu satu-satunya orang asing di Yerusalem? Wah, kesel banget dia ya, yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa hari-hari ini begitu gemparnya tentang COVID? Apakah engkau satu-satunya orang di Jakarta yang tidak tahu bahwa kita semua lagi kesal dengan COVID itu?
bahwa dia tidak pergi-pergi, yang membuat kita tidak bebas di kafe, tidak bebas untuk bercakap-cakap, tidak bebas untuk saling merangkul. Kalau nggak tahu, ini lagi masalah besar, gitu kan? Ini udah menjadi topik besar, masa nggak tahu? Ini keki banget ya mereka. Dan yang dibodoh-bodohin itu sendiri, gitu kan? Nah, teman-teman kita lanjutkan. Ayat 19. Katanya kepada mereka. Jadi kata Yesus ya. Apakah itu? Wah, Yesus pura-pura nggak tahu ya. Apa itu? Dia bilang. Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Wah, teman-teman, baru dia menjelaskan di sini, mulai memperkatakan perkataan firman Tuhan ya. Lihat, bagus sekali. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia Yesus mau konfirmasi, apa sih sebenarnya yang kamu ngomong? Saya tahu sebenarnya. Apakah tentang COVID yang kamu lagi besar-besarkan, yang kamu sedang permasalahkan, atau sedang putus cinta, itu yang sedang kamu besar-besarkan, lagi curhat, sampai chattingnya langsung di forward, coba lu bahas ya, ini kira-kira menurutmu pendapatnya gimana sih? Gue nggak salah apa-apa nih, kira-kira apa sih? Menganalisa tentang chatting yang mengesalkan itu gitu ya. Nah, atau tentang Komsel membahas firman Tuhan yang belum dimengerti. Itu tadi ayat itu maksudnya apa ya? Nah, atau lain lagi sharing tentang Komsel, tentang tema yang lagi dibahas tapi belum masuk di benak hati, belum paham. Maka mereka langsung bilang, Yesus orang Nazaret, dia bilang, dia adalah seorang nabi. Nah, dia mulai mengakui bahwa kebesaran Tuhan yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Dia mulai memproklamirkan kebesaran tentang Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Ini loh, orang ini loh, ya, dia mulai perkenalkan di sana. Kalau kita lanjutkan ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Nah, sini mulai mereka. Itu loh sebabnya. Kenapa nih muka kami jadi buram seperti ini? Kami begitu mengagumi seorang nabi itu, orang besar itu, tapi dia sekarang nggak ada. Kami sedih. Nah, teman-teman, perlunya satu kejujuran hati kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Apa yang menjadi beban kita, katakan dengan tulus, dengan jujur. Nggak usah takut-takut di hadapan Tuhan. Kalau kita punya dosa besar, nggak usah takut. Dia datang bukan untuk orang benar, tapi dia datang untuk orang yang berdosa. Orang seperti kita. Yang mau berbuat baik, tapi sulit berbuat baik, jatuh lagi di dalam dosa yang kita tidak mau buat, itu yang kita buat. Mungkin marah, mungkin kesal dengan orang, kita mau berbelas kasih, tapi yang kita berikan malah sebaliknya, dan seterusnya. Ya. Nah, lalu kita lanjutkan selanjutnya, ada hal yang lebih penting ya. Ayat mulai ayat yang ke 24. Nah, kita mulai baca. Ada yang mau membacakan ayat 25. Ada yang membacakan? Lanjut. Kita lanjut lagi mulai ayat 25 sampai 30. Ada yang mau tolong? Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Yes. Sudah 7. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Next. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Yes, 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ya, teman-teman, ini yang bagus sekali kita bahas kembali mulai dari ayat 25. Ya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Mungkin ini juga suatu kalimat yang dilontarkan kembali kepada kita. Maka dalam ayat 26 dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kembali Yesus mengingatkan kepada mereka, lupa ya, kalau dulu pernah dikatakan bahwa mau ikut saya, harus sangkal diri, pikul salib, baru bisa ikut Tuhan. Dan Yesus pernah memperkatakan bahwa Mesias harus menderita dan menanggung semuanya. Maka diulang lagi, Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya. Dia mengingatkan kembali. Perkataan firman Tuhan hanya bisa didengar di tempat yang sunyi. Kesunyian hati, kesunyian pikiran. Jadi harus bening ya hati dan pikiran, baru kita bisa mendengar. Mendengar di sini bukan dengan verbal, dengan telinga, tetapi kita bisa menangkap secara rohani. Sebab itu, Yohanes Pembaptis, dia pergi ke padang gurun untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, dan di sanalah dia bertemu dengan Tuhan. Maka dia mengerti apa yang harus dia jalankan. Dia persiapkan jalan bagi Mesias. Hidupnya sangat sederhana, makanannya belalang dan madu hutan. Jadi hidup tidak dalam kemewahan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bahwa untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk mengerti, itu kita suka atau tidak suka, kita pasti dibawa oleh Tuhan, langsung atau tidak langsung, ke satu tempat yang disebut padang gurun. Padang gurun bukan benar-benar padang gurun, tetapi padang gurun kehidupan kita sebagai orang Kristen dalam perziarahan hidup kita. Nah, padang gurun ini adalah situasi apa? Situasi yang tidak mengenakan. Seperti kedua orang ini sedang mengalami padang gurun. Mereka lagi kehilangan harapan, mereka lagi kecewa, mereka lagi tidak tahu harus berbuat apa. Situasi-situasi seperti ini yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah namanya padang gurun. Di tengah padang gurun inilah ada dua pilihan manusia. Apakah mau cari Tuhan, mau sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan, yaitu membaca firman-Nya, mendengarkan firman-Nya, dan merenungkan dan melakukannya, serta mengucapkannya, atau malah mencari sesuatu yang sia-sia, yang ditawarkan oleh dunia, yang kelihatannya happy, dugem, ikut suasana keinginan daging, yaitu apa? Apa yang dimaui oleh keegoisan kita, yang membawa kita semakin hampa. Ya. Tetapi ketika dalam situasi yang tidak mengenakan ini, kita mau tetap tenang, tinggal bersama dengan Tuhan. Di situ adalah kesempatan Tuhan untuk mempertemukan dirinya dengan hidup kita. Itu penting. Ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Maka di sini Yesus mulai menceritakan kepada mereka tentang apa yang mereka alami, apa yang Yesus pernah ajar, mereka diingatkan lagi. Mereka bilang, betul, betul, seperti di reminder lagi semuanya, ya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya.
Teman-teman, di dalam hidup kita itu kadang-kadang Tuhan suka bercanda loh. Seolah-olah, tuh ya. Ketika mereka mendekati kampung, ia berbuat, ia nyuruh pesan. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Seolah-olah benar-benar enggak? Enggak. Hidup kita juga sama. Seolah-olah gagal. Seolah-olah susah. Seolah-olah tidak ada harapan. Padahal sebenarnya cuma seolah-olah. Jadi masa pandemi ini sebenarnya seolah-olah aja menakutkan. Seolah-olah tidak ada harapan. Padahal ini adalah padang gurun seluruh dunia bagi orang percaya untuk berani masuk di dalamnya dan membawa Yesus. Jangan sendirian. Ya. Ketika kita bawa Yesus di dalam kesulitan situasi ini, pasti kita menemukan mukjizatnya. Pasti kita menemukan cintanya. Pasti kita mengalami kuasanya. Karena Yesus itu cuma seolah-olah saja meninggalkan kita. Sepertinya dia tidak mendengarkan doa kita. Sepertinya seolah-olah dia cuek sama kita. Seolah-olah dia tidak peduli dengan kita. Padahal dia menangis melihat kita. Dia mau uji, cinta nggak sih kamu sama saya? Saya lagi nunggu loh balasan cintamu. Saya ini cinta banget sama kamu ya. Saya ini udah menyatakan I love you ya. Saya udah menyatakan seluruhnya. Hidup saya udah persembahkan buatmu. Dia tinggal nunggu balasan cinta dari kita. Dia lagi sungguh-sungguh wishingly ya mengharapkan banget untuk menerima respon cinta dari kita. Ini loh situasinya Allah sebenarnya. Jadi dia buat seolah-olah dia buat ulah ya, pura-pura untuk menguji cinta nggak sih sebenarnya kamu sama saya. Seperti kita suka kadang-kadang nguji pasangan. Sebenarnya cinta nggak sih dia gitu ya. Pura-pura lupa kesukaannya. Marah nggak sih? Kita cuma uji aja, mau tahu isi hatinya. Tuhan juga begitu. Padahal sebenarnya tidak. Dia sedang mendengarkan doa kita. Dia ingin menolong kita. Dia memeluk kita. Dia menangis bersama dengan kita. Kita baca ayat selanjutnya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Wah, ini respon dari murid Yesus yang luar biasa. Ketika dilihat Yesus mulai mengalihkan perjalanannya, tidak mau lagi bersama dengan mereka, mau meninggalkan, mereka mendesak Yesus, bilang, jangan dong, jangan tinggalin kami. Ayo, ini hari kan udah mulai malam. Ayo tinggal aja bersama dengan kami, sama-sama di sini. Kita jangan teruskan perjalanan dulu. Ayolah, udah tolong. Ini lagi seru-serunya ceritamu belum selesai. Mereka lagi antusias ya. Menarik banget ini topik, jangan begitu, ayolah begadang-begadang deh. Yang penting kamu jangan tinggalin saya. Kan gitu. Ini juga sama ya. Dalam hidup kita, apakah kita mendesak Yesus seperti kedua orang yang pergi ke Emmaus ini? Tuhan, jangan tinggalkan aku. Tolong Tuhan, kita berseru dengan dia. Tolong, aku amat sangat membutuhkan. Ini yang Tuhan lagi tunggu ya. Ketika kita desak dia, kita berseru kepada dia, Tuhan pasti tinggal bersama dengan kita. Nah, melihat kesungguhan hati kedua orang ini, maka akhirnya Yesus tinggallah bersama-sama dengan mereka. Ketika sudah bersama-sama dengan mereka, disitulah Yesus mengingatkan kembali mereka, lalu mereka mengadakan satu perjamuan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, diulang kembali. Ingatkah kamu memori kita? Ya, kita angkat kembali cawan ini. Ya, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Mereka langsung mulai tertunda. Aduh, I miss it. Ya, situasi ini yang betul-betul kami rindukan. Ini yang kami nanti-nantikan. Ternyata gitu. Nah, disinilah mata mereka terbuka. Teman-teman, inilah Ekaristi. Di dalam Ekaristi, puncak kekuatan kita untuk mengambil kekuatan Tuhan, mengambil power-nya Tuhan, kita utarakan seluruh isi hati kita karena di situ dia hadir.
tubuh dan darahnya yang menguatkan jiwa kita. Ini sekarang sangat terbatas situasinya, kita bisa mesti daftar dulu ya baru bisa datang, nggak sebebas dulu. Maka buat Cici pribadi ini benar-benar saya sedih sekali dan benar-benar rindu dengan situasi ini karena belum bisa menyambut tubuh dan darah dengan bebas. Nah, pada saat inilah Tuhan membuka mata mereka, mata rohani mereka, baru mereka menjadi kuat lagi, mereka berani lagi. Mereka bilang, oke, mereka decided. Tidak teruskan lagi pulang kampung, kembali lagi ke Yerusalem. Karena apa? Kita sudah ketemu dengan Yesus, dia sudah bangkit. Maka akhirnya mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali ke tempat yang begitu mereka anggap mengecewakan. No, mereka sekarang udah berani. Mereka bilang, kita harus beritakan kabar gembira ini, kabar sukacita ini, pengharapan ini kepada semua. Inilah panggilan kita teman-teman, kita yang dikuatkan, diingatkan kembali bahwa Yesus bilang, Immanuel, aku menyertai engkau, tidak sekali-kali aku meninggalkan engkau, akulah Tuhan Allahmu, aku mengasihi engkau, masalahmu adalah masalahku. Yesus bilang, ayo serahkan, sekarang tugasmu adalah beritakan ini kepada semua orang. Kamu sudah menemukan aku, ayo, di sana masih banyak orang muda, di Binus masih banyak orang muda yang kesepian, masih banyak orang muda yang belum mengalami cinta. Jangan kita nikmati sendiri. Inilah tugas kita untuk beritakan kepada mereka. Inilah poin dari Coach Words, ya. Firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Dan firman itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri, yang tubuh dan darahnya yang kita santap di dalam Ekaristi. Puncak syukur, puncak kekuatan kita, ya. Jadi teman-teman, pentingnya kita membaca kitab suci, kita merenungkannya dan memperkatakannya. Di dalam perjalanan kita, hendaklah kita bercakap-cakap tentang Yesus, bukan tentang masalah kita. Jadi apa yang kita fokuskan itu yang menjadi besar powernya. Ketika kita fokus sama Yesus, maka Yesus menjadi besar powernya. Inilah. Lalu kita tidak pernah ditinggalkan, ya. Tuhan hanya kadang-kadang suka bercanda aja sama kita. Jadi ini diingatkan kembali, ya. Maka inilah saatnya, mari kita berseru kepada Tuhan. Kita musrahkan masalah kita, masalah tema skripsi tadi, masalah hati kita yang sedang galau, yang belum dapat keputusan nih sebenarnya dia mau apa enggak sih sama gue, mungkin yang lagi digantung, ya. Apapun juga masalah teman-teman, mungkin belum dapat kiriman dari bokap nyokap, apapun itu, mungkin lagi apply pekerjaan yang belum dijawab, ya. Pasti Tuhan akan jawab semua. Semua akan berlalu, ya. Amin, ya. Mari kita mau masuk dalam doa sebelum Cici mengakhiri firman ini, ya. Kita masuk dalam doa yuk. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita naikkan satu pujian. Tuhan, Tuhan, kami mau naikkan syukur bagimu. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Karena ketika kami memujimu, itulah yang Kau kehendaki. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur, Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Saya minta untuk WL bisa tolong untuk naikkan pujian lagu ini. Dan kita semua untuk menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kue ai hor ku unashi pe ikana netwitu. Yang bisa pujian ini boleh di unmute. Kalau WL aja bisa, biarkan yang lain masing-masing di tempatnya. Dan naikkan pujian ini. Langsung refnya saja. Ku bersyukur
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Setiamu di dalam hidup. Thank you, Jesus. Bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang telah kau perbuat. Mulai dari bait pertama bisa. Di dalam hidupku, Di dalam rancangan indah terjadi Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukurlah. ku bersyukur Tuhan Semua yang Dia sudah perbuat. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Yang begitu dalam. Ku bersyukur, Terima kasih Bapa. bersyukur Tuhan. Sembah Dia. Tuira rashe kwehim kumpi kumi hanai to hi kwe hammi te kumana nai to hi kwe hammi tum to bi kwe hanai se kwe wana to bi kwe anase hanai si kuyeni te hong tuiranai tum shi kwe ona tum ona tum
Mikwayana tu Peshiki Iana Unana tu Kwe Arsiki ka Una Umikinana tum Peshiki ko Ohura Ikanatu. Yesus hadir di tengah-tengah kami. Hadirlah Roh-Mu yang kudus. Natal hampir tiba, persiapkan setiap hati kami Tuhan. Buka mata rohani kami, untuk kami bisa menyiapkan yang terbaik untuk-Mu. Hi kui hanai se ho mi kwana tu ho tui iye se kui na ana tu. Angkat segala yang menghalangi mata rohani kami untuk tidak melihat kehadiran. Di dalam perjalanan kami, ada sesuatu yang menghalangi batin kami. Angkat Tuhan, mungkin itu kekecewaan kami, mungkin itu kesedihan kami, mungkin masalah kami, kebingungan kami, dosa-dosa kami. Ampuni kami. Angkat semua Tuhan, hal-hal yang negatif, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bebaskan hati kami, bebaskan jiwa kami. Dalam nama Yesus, dihopusi, Biarlah kerahiman-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, khususnya untuk orang-orang muda yang hari ini datang mencari Engkau dalam persekutuan kudus ini. Shikarko ku ana unat. Ku bersyukur Bapa, bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidup. Serahkan seluruh hidup-Mu. Kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kudus. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kau telah mendengarkan seruan kami dan pujian kami. Biarlah belas kasih-Mu mengalir terus dalam setiap hidup kami. Dan firman yang hamba tabur tidak sia-sia, boleh terus menguatkan hati mereka, menguatkan pengharapan mereka, dan terang dalam setiap langkah hidup mereka. Terima kasih. Bunda Maria, bantu kami terus di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, tunaikan doa ini. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskan kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, dosa ingat sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan berkati kita semua dalam nama Bapa dan Yesus. Amin. Tuhan berkati teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Cipat. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan firman yang boleh dibawakan oleh perantaran Cipat, mari saat ini kita boleh sedikit waktu untuk berdoa. Sungguh Tuhan, tiada henti-hentinya kami ucapkan syukur kepada-Mu, sebab Kau Allah kami yang baik.
Kau yang paling mengerti apa yang kami butuhkan sebelum kami minta kepadamu. Dan melalui firman yang boleh diberitakan oleh Cipat, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Kau Allah kami tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Dan kiranya Tuhan, setiap benih firman yang boleh Kau taruh seperti yang dibawakan permohonan oleh Cipat, Tuhan, kami mau bersepakat di dalam nama-Mu seperti firman-Mu sendiri, di mana 2 atau lebih 3 orang bersepakat minta segala sesuatu kepadamu, maka semuanya akan dilaksanakan kepadamu. Dan kami percaya doa kami akan dikabulkan oleh Engkau, supaya kami bisa semakin bertumbuh lagi di dalam-Mu, supaya kami bisa terus-menerus berpegang kepadamu, bukan berpegang kepada diri kami sendiri, yaitu firman-Mu, yaitu Engkau sendiri Allah yang hidup. Dan berkati juga Cipat yang boleh membawakan. Kiranya Tuhan Kau boleh berkati dia dalam setiap pelayanan dia. Kau yang tahu Tuhan hatinya bagaimana ia sungguh-sungguh melayani Engkau. Kiranya Kau berkati seluruhnya, segala aspek kehidupannya, sehingga apapun yang ia kerjakan, ia memuliakan nama-Mu. Ini semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke teman-teman, setelah kita dengar firman Tuhan, pasti lebih semangat dong ya. Aku mau undang teman-teman untuk kita menyanyi bagi Dia, kita mau memuji nama Dia lebih tinggi lagi, sebab Dia adalah Allah kita yang hidup. Amin. Kita mau mengangkat suara kita mau gerakan kaki kita mau penuhi dan katakan bahwa Dia adalah Allah kita yang layak dipuji. Dan bersorak-sorai bagi Dia karena kasih-Nya telah menolong kita. Amin. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau mati. Setia sanggup. Siap-siap kakinya. Gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau mati. Setia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai, sorai karena kasih-Nya yang datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Naik semangat. Kita mau sekali lagi katakan bahwa kita mau memuji nama Dia dan mengangkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, Setia sanggup. Gerakkan kakimu. Menarilah, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, Setia sanggup. Sekarang kita nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya yang datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang yang wanita. Sekarang kebesaran. Yang laki-laki jangan mau kalah. Bersorak-sorai karena kasih-Nya yang datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia bersama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya yang datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi
silakan. Oke, aku berikan kepada Ciselda. Oke, shalom teman-teman. Sebelumnya kita mau say thank you dulu untuk Cipat. 1, 2, 3. Thank you, Cipat. Oke, next. Oke, bagi teman-teman yang belum absen, aku kasih waktu 5 detik ya untuk kita isi absen dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Next, ya. Jadi, quote of the day kita di PD hari ini adalah, dengan tetap tenang tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menampakkan dirinya dan berbicara kepada kita apa yang menjadi kehendaknya. Next. Nah, teman-teman, untuk PD selanjutnya itu diestimasikan tanggal 9 Januari 2021. Nah, teman-teman dari sekarang udah bisa scan barcode-nya, jadi nanti akan muncul reminder-nya di Google Calendar kalian. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi, kelupaan, ketiduran, dan lain-lain, karena udah ada Google Calendar. Jadi aku kasih waktu 5 detik lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next. Nah, selanjutnya, pasti teman-teman udah pada tahu kan ya, di PDKK Binus kita ada komunitas sel. Nah, jadi komsel kita yang terdekat, yaitu tanggal 23 Desember kalau tidak salah, itu adalah komsel Santa Teresa Avila, yaitu PSC-nya ada Willy. Willy mungkin boleh say hi. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman boleh kontak Willy, atau nanti juga linknya akan di-share di grup Line PDKK Binus. Nah, itu Komsel Santa Teresa Avila, hari Rabu jam 6 sampai selesai. Nah, teman-teman mungkin yang belum join grup Line PDKK Binus, boleh komen ID line-nya di chat box, jadi kita bisa langsung invite ke grupnya. Nah, and then, lalu di tanggal 6 Januari, sebelum, Oke, tanggal 6 Januari itu ada komselnya Eva, Komsel Santa Teresa Lisieux, benarkah cara bacanya? Oke, hari Rabu jam 6 sampai selesai. Nanti juga tanggal 16 Januari 2021 ada Komsel Santo Stefanus, PIC-nya Steph, itu hari Sabtu jam 3 sampai selesai. Nah, nanti teman-teman kalau mau join selnya, stay tune aja di grup Line PDKK Binus ya untuk link Zoom dan sebagainya. Oke, ya, next. Nah, teman-teman, mari kita lihat. Oke, sepertinya semua ini sudah pernah join PD Sabtu ya sebelumnya. Jadi kita semua sudah hopeng nih guys. Jadi bisa next ke slide selanjutnya. Oke. Nah, dengar-dengar nih ada yang ulang tahun guys. Siapa dia? Jeng 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 jeng. Di catatanku di sini ada Isabel. Mana tadi? Kayaknya open cam Isabel. Dimanakah dirimu? Oke, terima kasih Cipat udah ini bergabung hari ini. God bless you, Ci. Oke, bye-bye Cipat. Oke. Lanjut, Isabel. Halo, Isabel. Cek. Tadi Isabel open cam loh. Ya, Ci. Nah, oke, Isabel. Ulang tahun yang keberapa, Bel? 21. Oke, kita akan minta tolong seseorang teman kita untuk mendoakan teman kita yang ulang tahun. Ini mohon kesediaannya Bapak Koordinator IL, Bapak Foriansyah. Masih ke mute, For. Oh iya.
Sebentar ya. Oke, berhubung Fori handle operator YouTube, jadi dia tidak bisa open mic, guys. Jadi kita minta tolong Cici koordinator, Cici Regina. Yuk. Mana Isabel kok nggak kelihatan di sini? Ya, Bel, nyalain kamera dong. Nah, kan kelihatan. Ya, teman-teman, kita berdoa buat Isabel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Bapa, puji dan syukur Tuhan. Kami mau panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Karena pada 2 minggu ini Tuhan, teman kami yang bernama Isabel berulang tahun Tuhan. Kau tambahkan 1 tahun lagi umurnya Bapa. Kau berikan dia hal-hal yang baik Tuhan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati kuliahnya, Kau berkati magang serta skripsinya Tuhan. Kau lancarkan biar Kau sendiri yang selalu menemani Isabel, selalu mendampingi Tuhan, supaya Isabel nggak perlu lagi untuk bergantung sama orang-orang, tapi Isabel hanya perlu menggantungkan semuanya ke dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay. Thank you. Kita boleh minta tolong Bapak WL untuk menyanyikan Happy Birthday untuk Isabel. Bareng-bareng ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeay. Happy birthday Isabel. Oke. Next. Nah, bagi teman-teman yang memiliki wujud doa atau rindu untuk didoakan, boleh mengirim email ke pondokdoapdbinus@gmail.com ya. Kerahasiaan terjamin. Next. Nah, last but not least, untuk teman-teman yang ingin selalu up to date dengan update dari PDKK Binus, boleh banget nih follow Instagram dan Facebooknya di @pdkkbinus, atau bisa juga kontak langsung buat yang mau japri-japri sama Regina. Di sini ada nomor teleponnya. Oke. Dan yang paling penting kita foto-foto dulu, guys. Boleh, Woli sudah ready? Oh, Woli minta tolong ke aku, Ci. Oh. Oke. Oke. Oke, guys, sudah siap kah? Bentar. Masih ada yang belum nyalain video. Boleh nyalain video kok. Yuk, nyalain yuk. GG, Hari, Isabel, Gary, Chelsea. Let's go, kita mau foto. Dah, yuk. 1. Oh, no. Mantul hari. 1, 2, 3. Sekali lagi, bentar, geng. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, thank you. Kita mau say thank you juga buat teman-teman dari YouTube yang udah join. See you in the next PD semuanya yang udah join Zoom, udah join YouTube. Thank you and see you in 2021. Influencer banget, sis. Oke, boleh open